ya akan membahas mengenai materi baru, yaitu mengenai teori produksi ya, dan teori produksi nanti juga mengenai teori biaya produksi ya. Nah, suara saya cukup jelas ya, rekan-rekan sekalian? Jelas, Pak. Oke, baik, jelas ya. Nah, Oke, saya share dulu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat slide-nya, teman-teman? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, sebentar. Belum ya. Saya ulangi lagi. Oke. Kalau gini sudah kelihatan? belum, Pak. Belum juga, Pak. Belum juga ya. Oke, sebentar. Oke. Masih belum juga ya? Udah ada, Pak. Udah ada, Oh, Pak. sudah ada ya. Sudah, Baik, Pak. siap. Berarti udah aman ya, aman ya. Nah, baik teman-teman semuanya, untuk yang untuk pertemuan ke-9 ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nanti yang kedua mengenai bagaimana cara menghitung produksi ya. Jadi gitu. Dan saya mau coba saya hanya dulu sebentar. Ya, coba ke Anastasia. Halo Anastasia. Bisa dengar saya, Anastasia? Halo, Pak. Oke, bisa dengar ya? Bisa, Pak. Oke, Anastasia tahu tentang produksi, Anastasia? Tahu, Pak. Apa tuh produksi? Produksi suatu kegiatan perusahaan yang mengelola. Suatu kegiatan perusahaan yang mengelolanya. Boleh diulang lagi biar lebih jelas? Kira-kira? Belum ya? Itu aja ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nggak apa-apa. Makasih, Anastasia. Saya mau ke Bang Sofyan. Halo, Sofyan. Iya, Pak. Oke, Sofyan tahu produksi, Sofyan? Apa itu produksi? Produksi, Pak. Apa, Sofyan? Yang itu, Pak, suatu yang dikerjakan Sesuatu yang dikerjakan, terus untuk menciptakan benda, Pak. untuk menciptakan benda. Baik, benda apa? Banyak, Pak, seperti makanan. Oh, siap. Oke, makasih ya.
Ya. Oke, saya coba ke Vivi. Halo Vivi. Ya, Pak. Oke, Vivi tahu produksi apa itu? Produksi Vivi? Produksi menghasilkan suatu barang gitu, Pak, untuk Menghasilkan. memenuhi kebutuhan. Oke, menghasilkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Oke, Iya. baik. Oke, terakhir saya coba ke Edwin nih. Edwin senyum-senyum nih. Edwin. Halo Edwin. Iya, Pak. Oke, siap. Edwin, produksi tahu Edwin tentang produksi? Produksi itu, Pak, Mm-mm. itu orang yang Orang yang produksi apa? itu orang yang menghasilkan suatu produk atau barang, Pak. Oke, itu produsen mungkin. Eh, Itu orangnya produsen orang ya. yang memproduksi suatu produk, Pak. Orang yang produksi suatu produk ya. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, baik teman-teman, kita coba masuk ya ke teorinya ya, teori produksi kegiatan perusahaan. Nah, ya, pengertian produksi ya, yang dimana kalau kita secara sederhananya, ya produksi itu proses ya, mengubah input menjadi output. Inputnya apa? Bisa bahan baku, ya, bisa mesin, dan lain sebagainya. Outputnya apa tadi? Tadi yang disebutkan tadi teman-temannya, bisa barang, ya, bisa juga misalnya makanan, ya, bisa juga produk jasa, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kegiatan produksi itu meliputi semua kegiatan ya untuk menciptakan ya menambah nilai atau ya menambah nilai ya atau value added gitu ya. Kemudian ada menambah nilai guna suatu barang dan jasa, itu namanya produksi. Jadi produksi merupakan kegiatan ya untuk menciptakan, bisa menciptakan kalau menciptakan itu berarti memang dari yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, kemudian menciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Atau juga menambah nilainya atau menambah nilai dari suatu barang atau jasa ya. Seperti itu. Kemudian fungsi produksi ya. Nah, fungsi produksi nanti ada namanya, kalau teman-teman belajar produksi itu ada namanya fungsi produksi, kemudian fungsi konsumsi ya. Kalau misalnya teman-teman sudah belajar namanya matematika ekonomi belum ya di semester 1 atau 2? Ini teman-teman semester 2 ya? Semester 2, Pak. Oke, sudah pernah belajar matematika ekonomi? Belum. Belum ya? Belum ya. Ada nggak nanti kuliah matematika ekonomi? Nggak ada? Nggak tahu? Ada nggak? Ada nggak Edwin? Matematika ekonomi kuliah nanti? Matematika ekonomi, Pak. Iya, ada nggak? Nggak tahu ya? Maaf, Pak, belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Oke, semester ini nggak ada berarti ya? Semester 1 juga kemarin nggak ada ya? Semester 1 Nggak ada ya? itu, Pak. Hmm? Semester 1 matematika bisnis, tidak salah, Pak. Oh iyalah, sama lah. Matematika ekonomi, bisnis. Oke ya. Hampir sama lah ya. Tapi belum pernah belajar fungsi produksi ya? Belum, Pak. Oke, baik. Nggak apa-apa, makasih. Nah, jadi fungsi produksi, nanti kalau misalnya teman-teman di matematika ekonomi atau di ekonomi itu ada merupakan suatu persamaan ya. Jadi yang menunjukkan dia hubungan, terkaitan ya antara produksi, ya antara jumlah output ya, sama faktor produksinya. Ya, faktor produksinya apa aja? Bisa kapital, itu modal, ya skill, ya. Skill itu apa? Skill itu keahlian, kemudian teknologi, kemudian ini resources ya, sumber daya ya. Jadi faktor produksi itu ada 4 yang yang mempengaruhinya atau yang faktor-faktornya atau pendukungnya. Pertama, ini resources ya, sumber dayanya, kemudian capital, modalnya, kemudian skill, kemudian teknologi ya. Itu dari faktor produksi ya. Jadi nanti hubungan antara jumlah produksi ya, jumlah produksinya F-nya, jumlah produksinya berapa yang dihasilkan, di mana yang dihasilkan dengan penggunaan faktor produksi atau input dipakai. Tadi ya bisa resources-nya, bisa kapital, modalnya, bisa skill sama teknologinya. Itu ya gambarannya. Oke, kemudian jadi kalau misalnya sudah kita belajar tentang teori produksi, ya kita bisa mengetahui nih ya seorang produsen. Kalau misalnya kita menjadi seorang produsen tadi apa yang tadi disebutkan oleh Edwin, orang yang produksi, ya orang yang melakukan produksinya ya, orangnya gitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu seorang produsen dapat menentukan apa aja, ya berapa jumlah barang yang harus diproduksi. Jadi misalnya nanti terkait dengan
dari misalnya output atau input yang dihasilkan dimasukkan atau input yang diupayakan sama output atau hasil produksi. Jadi nanti di situ bisa diketahui berapa jumlah barang yang diproduksi dengan kapasitas yang ada gitu ya, misalnya kapasitas sumber daya yang ada. Kemudian berapa dan dalam kondisi yang bagaimana faktor-faktor produksi harus bergunakan. Jadi nanti misalnya dari bahan baku, kemudian mesin, kemudian skill, kemudian teknologi, bagaimana kombinasi tersebut bisa menghasilkan produksi yang maksimum ya, atau batas-batas produksi maksimum dalam dalam batasan jumlah input dan output yang ada gitu ya gambarannya. Nah, kemudian teori produksi ya ada beberapa ya. Nanti ada namanya variabel-variabel produksi ya. Kalau misalnya semacam mesin gitu kan dan sebagainya, misalnya bahan baku itu biasanya terkait dengan ada yang namanya variabel cost sama fixed cost ya. Nah, kalau misalnya variable cost, misalnya fixed cost itu pertama misalnya mesin ya. Mesin, misalnya bangunan, misalnya tanah. Nah, itu biasanya penggunaannya tetap atau konstan ya, tidak berubah. Jadi semacam seberapapun jumlah produksinya. Nah, misalnya Gilang nih produksi roti nih. Nah, roti seberapapun nanti Gilang produksi ya mesinnya pakai mesin itu, kemudian bangunannya, bangunan gudang atau bagian produksinya tetap itu. Tapi yang berubah apa nanti? Nanti variabelnya, variabel cost-nya. Variabelnya apa aja, Pak? Nah, bisa nanti jumlah bahan bakunya, ya, kemudian jumlah tenaga kerjanya. Nah, misalnya jumlah bahan bakunya semakin banyak, ya pasti semakin banyak juga produksi yang dihasilkan. Kemudian berkaitan dengan tenaga kerja. Misalnya, Gilang punya perusahaan PT Roti Gilang Perkasa, misalnya ya. Misalnya, Gilang mau punya pabrik roti, Gilang? Iya, Pak. Mau punya pabrik roti kamu? Kalau ada duitnya sih saya mau, Pak. Amin, amin ya, kita aminkan ya. Siapa tahu ya. Ya misalnya Gilang punya gudang nih, pabrik roti ya. Nah misalnya mesinnya ada berapa unit, tapi tenaga kerjanya misalnya cuma 2 orang nih. Nah Gilang pengen nih mengupayakan atau mengusahakan jumlah produksinya semakin besar karena permintaan pasar semakin besar terhadap roti Gilang tadi ya. Misalnya ada jenis roti tertentu yang laku gitu ya. Nah dengan itu Gilang menambah tenaga kerja nih. Nah maka dengan tambahan tenaga kerja itu jumlah produksinya juga akan bertambah. Karena apa? Banyak yang mengerjakannya. Nah itu jadi tenaga kerja, bahan baku dan sebagainya itu menjadi variabel ya. Dianggap variabel dari proses produksi itu ya. Tapi kalau kayak mesin, kalau misalnya bangunan, gudang segala macam itu tetap menjadi biaya tetap atau misalnya suatu yang dianggap tetap atau konstan gitu ya gambarannya. Nah, baik. Nah, teman-teman sudah pernah belajar hukum permintaan dan penawaran belum ya sebelumnya di pengantar ekonomi mungkin? Ya. Udah, Pak. Sudah ya. Oke, saya Udah, coba Pak. ke siapa ya? Umi ya, Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Pak. Anaknya sudah berapa, Mi? Belum ya? Belum, Pak. Oh, belum, tapi udah ibu ya, udah jadi ibu ya. Oke, Umi. Apa sudah pernah tahu tentang hukum penawaran, hukum permintaan, Umi? Sudah, Pak. Oke, hukum permintaan gimana? Hukum Tahu nggak? Kalau lupa mungkin ya. Kalau hukum penawaran? hukum permintaan ke penawaran, Pak. Iya. Kalau hukum permintaan apa? Tahu nggak? Kalau nggak tahu hukum penawaran. Hukum permintaan tuh kalau ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Oh, yes, mantap. Kalau penawaran? Kalau penawaran sebaliknya. Oke, sebaliknya ya. Oke, oke, makasih ya. Oke, saya mau ke Wisnu. Halo Wisnu. Ya, Pak. Oke. Oke, Wisnu tahu hukum penawaran, hukum permintaan, Wisnu? Tahu, Pak. Oke, coba hukum penawaran gimana bunyinya, Wisnu? Hukum penawaran itu semakin banyak penawaran. Apa? Lupa ya? Oke, nggak apa ya. Saya coba ke yang lain dulu.
Oke, saya mau ke siapa yang belum ya? Siti belum ya? Halo Siti. Iya, Pak. Oke. Siti tahu hukum penawaran atau hukum permintaan, Siti? Hukum penawaran apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Oke, kalau harga turun? Kalau harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Ini permintaan atau penawaran nih? Tidak tahu. Coba ulangi. Coba ulangi. Hukum permintaan gimana tadi? Hukum permintaan, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau turun. Nggak kebalik. Kalau harga gimana? Kalau harga naik, coba ulangi. Kalau harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Oke, turun. Kalau harga turun? Kalau harga turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Oke, kalau hukum penawaran gimana? Penawaran, apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun, Pak. Enggak salah tuh. Meningkat. Oke, akan naik. Terus kalau misalnya harganya turun? Harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Oke, jadi makasih ya. Nah, jadi memang untuk hukum permintaan itu berbanding lurus ya. Ada berbanding terbalik maksud saya. Tapi kalau hukum penawaran itu berbanding lurus ya. Jadi kalau misalnya jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Siti ya. Nah, hukum hasil lebih yang semakin berkurang, law of diminishing return. Nah, gini, jadi kalau misalnya teman-teman jika faktor produksi ya yang dapat dirubah jumlahnya ya. Jadi faktor produksi itu kan ada yang dapat dirubah jumlahnya, ada yang tidak bisa dirubah jumlahnya ya. Nah, kalau di sini kita akan bahas mengenai tenaga kerja ya. Nah, ketika ada penambahan tenaga kerja yang terus-menerus ya, misalnya penambahan 1 unit, kemudian ada penambahan lagi tenaga kerja, maka jumlah produksinya juga akan semakin meningkat ya. Jumlah produksinya akan ada semakin meningkat atau ada tambahan ya. Namun ya semakin banyak pertambahannya ketika sudah mencapai titik tertentu ya, misalnya maksimal untuk tenaga kerjanya 20 orang ya. Tapi ketika sudah dicapai di tingkat yang maksimum, ketika ada penambahan lagi ya, maka ya tingkat produksi itu bukan semakin semakin meningkat, tapi akan semakin menurun atau negatif ya. Karena biasanya tingkat produksi semakin lambat ya. Nah, biasanya juga kalau misalnya produsen ya, kalau produsen atau perusahaan juga dia akan menilai ya, kalau misalnya terlalu banyak tenaga kerja, dia akan menghitung jumlah maksimumnya. Karena apa? Nanti terkait dengan beban gaji ya yang akan dibayarkan. Ketika memang misalnya maksimalnya hanya 20 untuk kapasitas produksi tertentu, tapi misalnya ditambahkan misalnya 30 atau 40 orang tenaga kerja, maka itu akan menghambat atau misalnya akan menambah jadi beban biaya gaji yang akan ditanggung oleh perusahaan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Oke ya. Nah, di sini gambarannya ya. Kelihatan nggak ya, kecil ya? Kecil ya? Halo, teman-teman? Kecil, Pak. Kecil ya slide-nya ya. Oke, coba kita besarin ya. Oke, ini besar nggak? Besar ya? Besar, Pak. Oke, siap. Nah, di sini ya kita contoh ya, misalnya ada tanah nih ya, misalnya dalam perkebunan atau misalnya ini perkebunan ya. Nah, ketika ada tanah 1 hektar, kemudian tenaga kerjanya 1 orang, maka produksi totalnya 10 ya. Nah, produksi marginal penambahan produksinya tetap 10 karena belum ada produksi sebelumnya ya. Ya, kemudian untuk produksi rata-ratanya 10 ya dibagi berapa? 10 dibagi 1, hasilnya 10 ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, ketika tanahnya masih tetap 1 hektar, tapi tenaga kerjanya ada penambahan 2 orang, ya, maka produksi totalnya didapatkan 25 ya produksinya. Pak, ini ngitungnya gimana Pak? Ini sudah angka bakunya biasanya ya. Dapat angkanya 25. Jadi ketika tenaga kerjanya 2 orang, produksi totalnya 25 ya. Kemudian
produksi marginal gimana? Produksi marginal itu adalah jumlah produksi sekarang ya dikurangi jumlah produksi sebelumnya. Berarti 25 kurang 10 sama dengan 15. Kemudian produksi rata-ratanya berarti gimana cara mencarinya? Produksi total dibagi tenaga kerja ya. Total dibagi tenaga kerja 25 dibagi 2, 12,5. Kemudian ketika ada tambahan lagi nih Pak, ketika tambah lagi tenaga kerjanya 3 orang, maka produksi totalnya akan meningkat menjadi 50 ya. Nah, produksi marginalnya jadi 25 dikurang 50 kurang 25 hasilnya 25 ya. Untuk produksi rata-ratanya 50 dibagi 3. Nah, ini gambarannya ya. Nah, ketika kemudian setelah penambahan terus-menerus sampai ke tenaga kerjanya 7 orang ya, hasilnya tetap masih maksimal ya 110 tambahan produksinya. Tapi pada saat tenaga kerjanya ditambah 8 orang, maka produksi totalnya semakin berkurang. Kalau 9 juga makin kurang, 10 makin berkurang. Berarti memang untuk total untuk tenaga kerjanya maksimum hanya di posisi 7 orang. Jadi ini untuk gambaran tadi ya, gambaran mengenai teori produksinya tentang variabel tenaga kerjanya. Ternyata memang tidak serta-merta penambahan tenaga kerja semakin banyak itu semakin banyak produksi, tapi ada tingkat tertentu. Pada tingkat tertentu kalau semakin banyak setelah sampai titik puncaknya maka produksinya akan semakin berkurang. Itu gambarannya. Oke. Nah, kita balik lagi. Nah, di sini ya kurva produksi ya. Ini ada kurva produksi ya. Ada kurva produksi total, ada produksi rata-rata dan produksi marginal ya. Ini TP, total produksi ya. Yang total produksinya ini jumlah tenaga kerjanya ketika tadi ya saya sampaikan ketika sudah mencapai puncaknya ya, maka produksinya semakin banyak tambahan tenaga kerja, jumlah produksinya semakin meningkat, tapi pada titik tertentu ya ketika sudah mencapai puncak, ketika melakukan penambahan lagi tenaga kerja, maka produksinya bukan semakin meningkat tapi akan semakin menurun ya. Kemudian sama juga dengan marginal production-nya atau produksi marginalnya, dia ada pada posisi tertentu atau puncak tertentu juga akan menurun ya. Kalau ini produksi rata-ratanya ya, kalau kita lihat juga kalau misal penambahan tenaga kerja terus menerus juga kurvanya akan melandai atau makin berkurang. Jadi ini untuk gambaran kurva produksinya ya. Nah, ini teori produksi dengan 2 faktor. Tadi kan untuk teori produksi yang 1 faktor saja, ya ini yang 2 faktor ya. Ini gambarannya. Nah, apabila dalam menghasilkan jumlah produk tertentu dengan menggunakan 2 faktor produksi, dengan menggunakan atau saling kombinasikan, maka teori yang digunakan adalah dengan menggunakan teori isoquant dan isocos. Nah, ini teman-teman ada 2 teori baru nih yang dipelajari di mikroekonomi. Ada namanya teori isoquant dan teori isocos ya. Apa aja tuh Pak? Ya, apa maksudnya itu Pak? Gitu ya. Oke, kita lihat ya. Nah, nanti ada namanya isoquant sama isocos. Nah, isoquant itu yaitu grafik yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah output tertentu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ya di mana ya? Ya, di mana untuk yang isoquant ini ya. Kita akan melihat contohnya ya. Nah, di sini dalam pembahasan isoquant ada asumsi yang disebut marginal rate of technical substitution ya atau MRTS ya. Nah, di sini ada derajat teknik substitusi faktor produksi yaitu di mana ketersediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isoquant yang sama. Maksudnya gimana, Pak? Nah, gini ya. Jadi gini ya, misalnya teman-teman ada 2 faktor produksi ya, teman-teman ya. Nah, ini teori isoquant, kurva produksi sama ya. Jadi ada dua faktor produksi, ada tenaga kerja dan mesin ya. Misal teman-teman ada perusahaan bisa menggunakan ada 2 ya, ada bisa menggunakan tenaga kerja dan ada juga menggunakan mesin. Nah, ketika gabungan A yang pertama, ya ketika tenaga kerjanya cuma 1, maka bisa menggunakan mesinnya 6 ya. Kalau misalnya tenaga kerjanya 2, mesinnya cukup 3 ya. Kemudian gabungannya C, ketika tenaga kerjanya 3, mesinnya 2, dan ketika menggunakan gabungannya D, tenaga kerjanya 6, mesinnya cukup 1. Jadi ini gambaran kurva produksi yang sama, teori isoquant. Teori isoquant itu 2 faktor produksi ya. Jadi kan sebelumnya kita hanya 1 faktor produksi itu tenaga kerja, yang sekarang yang 2 faktor produksi ada menggunakan mesin juga ya.
Jadi di sini ada modal, di sini ada tenaga kerja ya. Nanti semakin banyak tenaga kerjanya, produksi semakin landai. Nah, di sini gabungan di sini untuk teori isokuannya kurva produksi yang sama. Ya, gabungan antara dua faktor produksi ya. Ketika tenaga kerja yang ditingkatkan, ya, penggunaan mesin juga akan berkurang. Tapi kalau misalnya penggunaan mesinnya semakin banyak, tenaga kerjanya tidak perlu juga terlalu banyak atau semakin sedikit ya gambarannya. Ya. Nah, untuk menghemat biaya produksi, ya biasakan perusahaan biasa ya, namanya produsen atau perusahaan biasanya faktor produksi ini harus semakin hemat, semakin bagus ya, efisien. Kalau perusahaan itu semakin efisien, maka semakin baik perusahaannya ya. Nah, untuk menghemat biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan, ya biasanya kalau untuk teori ekonomi ya, kalau teman-teman belajar teori ekonomi kan bagaimana menggunakan biaya serendah-rendahnya untuk mencapai keuntungan setinggi-tingginya ya. Itu untuk teori ekonomi ya. Nah, untuk menghemat biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan, ya perusahaan harus meminimumkan biaya produksi, ya. Nah, sehingga perlu dibuat garis biaya produksi dan atau isokos. Jadi untuk isokos itu ada namanya garis produksi, ya. Nah, garis isokos ya menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Nah, sebenarnya ada grafiknya ya. Nah, gambar grafiknya, tapi dalam gambaran ini ya teman-teman mungkin masih bingung, tapi dalam artian nah, ketika penggunaan tenaga kerja semakin banyak tadi ya gabungannya ya. Nah, maka bisa termasuk dalam tadi isokos bagaimana perusahaan meminimalkan biaya produksi sekecil-kecilnya. Ketika memang sudah ada penggunaan mesin yang banyak sudah cukup, maka tenaga kerja akan dikurangi ya. Nah, ketika misalnya mesinnya belum ada, memang harus banyak tenaga kerja. Tapi ketika jumlah mesinnya atau misalnya jumlah mesinnya sudah cukup, maka biasanya tenaga kerja akan dikurangi. Mungkin itu untuk gambaran mengenai teori produksi ya untuk dan dalam kegiatan perusahaan. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti sama Pak Dian juga kalau misalnya ada waktu, entah minggu depan atau apa, akan juga dibahas sedikit mengenai teori produksi ini. Mungkin itu rekan-rekan sekalian untuk kuliah kita hari ini ya gambaran mengenai gambaran mengenai teori produksi ya. Nah, tadi ada satu faktor produksi, misalnya tenaga kerja saja. Ada juga yang dua faktor produksi, ada tenaga kerja dan mesin. Nah, teman-teman tadi melihat ada namanya isokuan, ya isokuan itu dua faktor produksi. Kemudian ada isokos, bagaimana isokos itu menggunakan bagaimana perusahaan meminimalkan biaya produksi yang ada, di mana menggunakan faktor-faktor produksi yang digunakan. Mungkin itu rekan-rekan sekalian untuk kuliah kita pada hari ini mengenai teori produksi dan kegiatan perusahaan. Semoga bisa bermanfaat ya. Baik, sebelumnya ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya, aman ya. Oke, baik. Baik, itu aja rekan-rekan sekalian untuk gambaran untuk kuliah hari ini ya kita cukupkan. Jadi teman-teman nanti insya Allah kalau misalnya ada tugas atau apa nanti teman-teman lihat aja di classroom-nya ya. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, saya coba tanya dulu sedikit. Saya mau ke Sagita. Halo, Sagita. Halo, Pak. Oke, apa yang bisa didapat tadi dari materi yang sudah disampaikan, Sagita? Iya, Pak. Apa yang bisa didapat dari materi tadi, Sagita, kira-kira? Menurut saya, yang bisa kita dapatkan, kita bisa tahu tentang apa itu fungsi-fungsi penawaran dan teori-teori prediksinya apa, agar bisa memudahkan kita untuk melakukan kegiatan di perusahaan. Oke, baik. Oke, makasih. Oke, saya coba ke Oke, saya mau coba ke Sofyan. Ya, Pak. Kira-kira tadi apa yang bisa ditangkap, Sofyan? Jadi kita bisa tahu, Pak, Bisa tahu apa, Sofyan? bisa tahu
tahu materi-materinya, Pak. Materi-materinya. Oke. Tahu materi-materinya. Oke, baik Sofian. Tadi bahas tentang apa tuh Sofian? Itu masih mute Sofian, itunya. Tentang teori produksi, Pak, dan kegiatan perusahaan. Oke, baik. Saya mau ke Halo Diva. Halo Pak. Apa yang tadi Diva ketahui tentang penggunaan faktor produksi tenaga kerja tadi, Diva? Kira-kira? Yang dua gitu Pak. Ya bisa, boleh yang satu atau yang dua boleh, silakan. Apa? Lupa penyebutannya Pak. Isokos sama isokuan. Nah, isokos sama isokuan. Oke, kalau misalnya penggunaan tenaga kerja bagaimana dalam produksi, Diva kira-kira? Penggunaan tenaga kerja. Maksudnya Pak? Semakin banyak penggunaan tenaga kerja, gimana produksinya? Semakin banyak penggunaan tenaga kerja, semakin menurun modalnya. Benar nggak Pak? Semakin banyak penggunaan tenaga kerja, pertama produksinya semakin meningkat ya. Oke, pertama produksinya semakin meningkat, tapi dalam titik tertentu, ketika sudah puncak, ya, bukan malah banyak produksi, tapi malah menurun ya. Jadi tapi tetap untuk di awal, ketika penambahan tenaga kerja, produksinya semakin meningkat ya. Tapi ada titik tertentu, ketika sudah maksimum, maka dia akan bukan malah bertambah, makin berkurang. Gitu ya, Diva ya? Iya Pak. Oke. Makasih Pak. Oke, baik rekan-rekan sekalian, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mohon atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf lahir.